Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki As'ad dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Sistem Informasi dari Universitas UIN Alauddin Makassar dengan NIM 60900120004. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video untuk menyelesaikan tugas final sejarah peradaban Islam dengan judul Sejarah Singkat Para Tokoh pada Masa Khulafaur Rasyidin sampai Masa Wali Songo. Pada masa Khulafaur Rasyidin, saya memilih tokoh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada 17 hingga 579 Juni atau 656 Masehi atau 12 Zulhijjah 35 Hijriah. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang berkuasa pada tahun 644 sampai 656 dan merupakan Khulafaur Rasyidin dengan masa pemerintahan kekuasaan yang lama. Sama seperti dua pendahulunya, Utsman termasuk salah satu sahabat utama Nabi Muhammad. Pernikahannya berturut-turut dengan dua putri Nabi Muhammad, membuatnya mendapatkan julukan Zunnurain, pemilik dua cahaya. Sejarah singkat, Utsman bin Affan lahir pada 574 Masehi dari golongan Bani Umayyah. Nama ibunya adalah Arwa binti Quris bin Rabi'ah. Ia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar dan termasuk golongan As-Sabiqun Awalun, golongan yang pertama masuk Islam. Rasulullah SAW sendiri menggambarkan Utsman bin Affan sebagai pribadi yang paling jujur dan rendah hati di antara kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Aisyah bertanya kepada Rasulullah, Abu Bakar masuk tetapi engkau biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Lalu Umar masuk, engkau pun biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Alasan saya memilih Utsman bin Affan karena sifatnya yang lembut, pemalu, membuat Utsman disegani Rasulullah dan malaikat. Selalu merasa sungkan kalau sampai tak menolong kaumnya yang kesulitan. Kekayaan yang melimpah di tangan Utsman memberikan dukungan besar pada agama, membantu orang-orang miskin dengan kekayaannya. Lanjut pada masa dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah, saya memilih tokoh Marwan ibnu Al-Hakam. Marwan bin Al-Hakam bin Abil As atau Marwan I lahir sekitar 623 sampai 626 Masehi. Meninggal pada bulan April atau Mei 685 Masehi. Adalah Khalifah Umayyah keempat yang berkuasa kurang dari setahun pada tahun 684 sampai 685. Ia adalah khalifah pertama dari Trah Marwan dan keturunannya, yang menjadi penguasa Umayyah menggantikan Khalifah Sufyani, keturunan Abu Sufyan, yang kekuasaannya runtuh akibat perang saudara Islam kedua. Sejarah singkat dari kisah tokoh Marwan ibnu Al-Hakam. Marwan memulai kiprahnya pada masa pemerintahan sepupunya Khalifah Utsman bin Affan, memerintah pada tahun 644 sampai 656. Saat ia menjabat sebagai khatib atau sekretaris dan menjadi orang kepercayaan Utsman, ia terluka saat menghadapi pemberontak yang mengepung rumah Utsman dan membunuh sang khalifah. Sebagai pembalasan atas kematian Utsman, ia membunuh sahabat Nabi Talha bin Ubaidillah yang ia anggap bersalah. Dalam pertempuran Jamal, saat Marwan maupun Talha sama-sama bertempur di kubu Aisyah melawan pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib.
Marwan kemudian menjadi wali negeri Madinah pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 661 hingga 680. Seorang kerabatnya yang mendirikan kekhalifahan Umayyah pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah pada tahun 680 hingga 683. Perang saudara Islam kedua pecah, dan Marwan memimpin kubu Umayyah di Madinah melawan para penentangnya. Kenapa saya memilih Khalifah Marwan bin Hakam? Karena prestasi Khalifah Marwan bin Hakam adalah seorang yang bijaksana, berpikiran tajam, fasih berbicara dan berani. Beliau adalah ahli pembacaan Al-Quran dan meriwayatkan hadis dari para sahabat Rasulullah yang terkenal, terutama dari Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Masa selanjutnya ialah masa dinasti Abbasiyah. Saya memilih Khalifah Harun al-Rashid. Biografi Khalifah Harun al-Rashid lahir di Rey pada tahun 766 dan wafat pada tanggal 24 Maret 809 Masehi di Tus, Khurasan. Harun al-Rashid adalah khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah dan memerintah antara tahun 786 hingga 803. Ayahnya bernama Muhammad al-Mahdi, khalifah yang ketiga dan kakaknya Musa al-Hadi adalah khalifah yang keempat. Ibunya Jurasyiyah dijuluki Khayzuran, berasal dari Yaman. Sejarah singkat Khalifah Harun al-Rashid. Meski berasal dari dinasti Abbasiyah, Harun al-Rashid dikenal dekat dengan keluarga Barmak dari Persia atau Iran. Pada masa mudanya, Harun banyak belajar dari Yahya ibnu Khalid al-Barmak. Era pemerintahan Harun yang dilanjutkan oleh Mahmud al-Rashid dikenal sebagai masa keemasan Islam, the Golden Age of Islam, di mana saat itu kota Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia. Harun al-Rashid adalah salah satu figur pemimpin yang berada pada pemerintahan dinasti Abbasiyah, suatu dinasti yang tumbuh dan berkembang setelah dinasti Umayyah runtuh pada tahun 750 Masehi. Dinasti Abbasiyah merupakan kekhalifahan Islam yang berkuasa di Baghdad. Harun al-Rashid juga seorang khalifah yang mampu mengembangkan dinasti Abbasiyah secara menyeluruh dalam komponen pemerintahannya. Dalam mengembangkan kekhalifahan Abbasiyah, Harun al-Rashid telah mampu meletakkan fondasi dan prinsip-prinsip dengan tokoh seperti bidang politik, ekonomi, sosial, sehingga terciptanya kerjasama yang baik antar komponen pemerintahan dan masyarakat. Mengapa saya memilih Harun al-Rashid? Karena sesosok Harun al-Rashid yang membangun kota Baghdad dan membangun tempat beribadah, membangun sarana pendidikan, kesehatan, dan perdagangan. Harun al-Rashid juga terkenal telah membangun Baitul Hikmah yang gunanya sebagai perguruan tinggi, perpustakaan, dan penelitian. Masa Andalusia atau Spanyol. Saya memilih tokoh Al-Zahrawi, di mana nama aslinya Abul Qasim Khalaf Ibnu Abbas Az-Zahrawi atau Al-Zahrawi, dikenal di Barat sebagai Abul Qasis, adalah salah satu pakar di bidang kedokteran pada masa Islam, abad pertengahan. Karya terkenalnya adalah Al-Tasrif, kumpulan praktik kedokteran yang terdiri atas 30 jilid. Abul Qasim lahir di Zahra, yang terletak di sekitar Cordoba, Spanyol. Di kalangan bangsa Moor Andalusia, dia dikenal dengan nama El-Zahrawi. Al-Qasim adalah dokter kerajaan pada masa Khalifah Al-Hakam II dari kekhalifahan Umayyah. Al-Zahrawi biografi. Sejarah singkat. Biografi Al-Zahrawi, ia dikenal sebagai salah satu ilmuwan muslim terkenal dan merupakan tokoh peletak dasar-dasar ilmu bedah modern. Orang Barat mengenal Al-Zahrawi dengan nama Abul Qasis. Al-Zahrawi adalah seorang dokter bedah yang amat fenomenal. Karya dan hasil pemikirannya banyak diadopsi para dokter di dunia Barat.
prinsip-prinsip ilmu kedokteran yang diajarkan Al-Zahrawi menjadi kurikulum pendidikan kedokteran di Eropa, ujar Dr. Campbell dalam History of Arab Medicine. Ahli bedah yang termasyhur hingga ke abad 21 itu bernama lengkap Abul Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Al-Zahrawi. Ia terlahir pada tahun 936 Masehi di kota Al-Zahra, sebuah kota berjarak 9,6 km dari Cordoba, Spanyol. Kenapa saya memilih Al-Zahrawi? Karena saya kagum terhadap pencapaian beliau yang dijuluki Mahaguru Dokter Bedah sedunia, dengan ia meninggalkan sebuah harta karun yang tak bernilai harganya bagi ilmu kedokteran, yakni berupa kitab Al-Tasrif Liman Ajaz an Il-Talil, sebuah ensiklopedia kedokteran. Sumbangsi Al-Zahrawi bagi ke dunia kedokteran modern, termasuk dan khususnya ilmu bedah, sangat besar. Katgat hanyalah salah satu dari puluhan penemuan Al-Zahrawi yang sangat berdaya guna hingga berabad-abad berikutnya, bahkan sampai saat ini. Tentunya dengan inovasi demi inovasi seiring kemajuan zaman. Pada masa dinasti Aghlabiyah, saya memilih tokoh Abu Ikal Aqlab bin Ibrahim. Abu Ikal Al-Aqlab bin Ibrahim adalah Emir Aqlabid keempat Ifriqiya, memerintah dari tahun 838 hingga kematiannya pada Februari 841. Dia terkenal karena pengetahuan dan kecerdasannya dan kemampuannya administrasi. Ia digantikan oleh putranya, Muhammad Saya. Ibrahim bin Aqlab adalah keturunan seorang pejabat militer Khurasan yang mengabdi pada dinasti Abbasiyah. Ibrahim juga berkarir di bidang militer, dan ia meminta Khalifah Harun ar-Rasyid untuk menjadi penguasa Ifriqiya pada tahun 800 dengan kewajiban mengumpulkan pajak tahunan sebesar 40.000 dinar dan hak-hak otonomi dalam pengelolaan wilayah tersebut. Penguasaan atas wilayah tersebut tidak terlalu dicampuri oleh khalifah karena jarak yang begitu jauh antara Baghdad dengan Afrika Utara. Ibrahim berhasil menekan pemberontakan Berber Kharijiyah serta para fuqaha hakim Maliki di Kairawan pada masa pemerintahnya. Penguasa ketiga Aghlabiyah, Ziyadatullah I, memulai penyerangan terhadap Sisilia pada tahun 827 dalam upaya untuk merebutnya dari tangan Bizantium. Suatu armada kapal perampas dikerahkan untuk menyerang kapal-kapal dagang musuh dan pantai-pantai Italia Selatan, Sardinia, Korsika, dan Alpen Maritim, sehingga Aghlabiyah mampu melemahkan penguasaan Bizantium di atas laut Mediterania. Pada tahun 868, Malta berhasil ditaklukkan, dan akhirnya Silisia juga ditaklukkan 10 tahun berikutnya pada tahun 878. Alasan memilihnya dapat dipercaya diberikan amanah sebagai menjadi pejabat militer. Ibrahim berhasil menekan pemberontakan Berber Kharijiyah serta para fuqaha hakim Maliki di Kairawan pada masa pemerintahannya. Pada masa dinasti Murabitun dan Muwahhidun, saya memilih Abdullah bin Yazid. Kerajaan ini didirikan oleh seorang ulama bernama Abdullah bin Yazid rahimahumullah, beserta pengikutnya yang merupakan pemimpin suku Matuna, Yahya bin Ibrahim al-Tamtuni. Abdullah bin Yazid merupakan seorang reformis dari mazhab Maliki. Abdullah bin Yazid adalah seorang yang pintar dan cerdas, seorang yang bertakwa dan wara, seorang ahli fikih, sastra, politik, dan beberapa disiplin ilmu lainnya. Imam Az-Zahabi berkata tentang Abdullah bin Yazid, ia adalah seorang ulama yang terkenal berjiwa kuat dan memiliki pemikiran-pemikiran yang cemerlang. Sejarah singkat Abdullah bin Yazid. Perjalanan dakwah.
Abdullah bin Yazid bergerak menuju gurun pasir yang sangat luas. Ia menembus kawasan selatan Aljazair dan kawasan utara Mauritania. Hingga tiba di pemukiman suku Judalah. Tanah di pemukiman ini tandus dan kering. Udaranya sangat panas, menyengat. Di tempat ini, orang-orang biasa melakukan kemungkaran terang-terangan, tanpa ada satupun yang mengingat dan menegur mereka. Mereka terbiasa melakukan zina bahkan terhadap seorang perempuan yang sudah memiliki suami. Herannya, meskipun suami tahu perjalanan tersebut, ia tidak mempersalahkannya. Nah, di tempat inilah Abdullah bin Yazid memulai dakwanya. Alasan memilih Abdullah bin Yazid karena beliau memiliki kelebihan ahli dalam bidang fikih, sastra, politik, dan beberapa disiplin ilmu lainnya. Prestasi beliau berhasil dalam perluasan wilayah Islam. Mereka berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dari kekuasaannya sampai ke Wadi Dara, dan juga berhasil menaklukkan kerajaan Sijil Masad. Masa masuknya Islam di Asia Tenggara, Indonesia. Saya memilih sosok Datuk Ri Bandang. Datuk Ri Bandang yang bernama asli Abdul Makmur dengan gelar Khatib Tunggal adalah seorang ulama dari Toko Tangah, Minangkabau yang menyebarkan Islam ke kerajaan-kerajaan di wilayah timur Nusantara, yaitu Kerajaan Luwu, Kerajaan Goa, Kerajaan Talo, Kerajaan Gantarang, serta Kerajaan Kutai dan Kerajaan Bima. Datuk Ri Bandang bersama dua orang saudaranya yang juga ulama, yaitu Datuk Patimang yang bernama asli Datuk Sulaiman dengan gelar Khatib Sulung, dan Datuk Tiro yang bernama asli Nurdin Aryani dengan gelar Khatib Bungsu, dan seorang temannya, Tuan Tunggang Parangan, melaksanakan syiar Islam sejak kedatangannya pada penghujung abad ke-16 hingga akhir hayatnya ke kerajaan yang ada di timur Nusantara pada masa itu. Sejarah singkat Datuk Ri Bandang. Pada awalnya Datuk Ri Bandang berdakwah ke Kutai, Kerajaan Kutai, Kalimantan Timur. Tetapi karena situasi masyarakat yang belum memungkinkan, dia pergi ke Makassar, ke Kerajaan Goa, Sulawesi, dan melaksanakan syiar Islam bersama temannya, Tuan Tunggang Parangan. Di kerajaan tersebut, temannya, Tuan Tunggang Parangan, tetap bertahan di Kutai, dan akhirnya berhasil mengajak Raja Kutai, Raja Mahkota, beserta seluruh petinggi kerajaan masuk Islam. Setelah kembali ke Makassar, Datuk Ri Bandang bersama dua orang saudaranya, Datuk Patiman dan Datuk Ri Tiro, menyebarkan agama Islam dengan cara membagi wilayah syiar mereka berdasarkan keahlian yang mereka miliki dan kondisi serta budaya masyarakat Sulawesi Selatan atau Bugis Makassar ketika itu. Alasan memilih Datuk Ri Bandang karena beliau adalah salah satu tokoh penyebaran Islam di Pulau Sulawesi Selatan. Datuk Ri Bandang bersama dengan Datuk Sulaiman datang ke Kerajaan Talo untuk menyiarkan agama Islam. Masa pemerintahan yang terakhir itu Wali Songo. Saya memilih Sunan Ampel atau biasa disebut Raden Rahmat. Sunan Ampel adalah seorang wali di antara Wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Ia lahir 1401 di Kampa. Menurut ensiklopedia Van Nederlandes Indi, diketahui bahwa Champa adalah salah satu negeri yang kecil terletak di Vietnam. Sementara Raffles menyatakan bahwa Champa terletak di Aceh, yang kini bernama Jeumpa. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Ibrahim As-Samarkandi yang dimakamkan di Tuban. Ibrahim Asmarakandi merupakan putra Syekh Jumadil Kubro. Walau demikian, terdapat pula sebagian riwayat yang menyatakan bahwa Sunan Ampel merupakan anak dari Maulana Malik Ibrahim, menantu Sunan Champa dan ipar Darawati. Sejarah singkat Sunan Ampel. Sunan Ampel dikenal sebagai Bong Siho, cucu dari Haji Bong Tak Keng, seorang yang berasal dari Tionghoa, suku Hui beragama Islam mazhab Hanafi, yang ditugaskan sebagai pimpinan komunitas Tionghoa di Champa, Sambopo.
Sedangkan Yang Mulia Mang Hong Hu, menantu Haji Bong Tak Keng, ditempatkan sebagai duta besar Tiongkok di pusat kerajaan Majapahit. Sedangkan Haji Gan Encu juga telah ditugaskan sebagai Kapten Tionghoa di Tuban. Haji Gan Encu kemudian menempatkan menantunya Bong Si Ho sebagai Kapten Tionghoa di Jiatung Bangil. Kenapa alasan memilih beliau? Karena prestasi beliau yang membuat saya memilihnya, karena beliau merupakan pendiri masjid di Demak. Beliau juga mengajarkan agama Islam di Surabaya. Beberapa keteladanan yang dapat kita ambil dari Sunan Ampel ialah Sunan Ampel merupakan orang yang sangat taat dalam beribadah. Beliau juga mengajarkan agar untuk menjauhi 5 hal yang dimana disebut moh limo, yang mana terdiri dari berjudi, mabuk-mabukan, mencuri, madat, dan berzina. Dan Sunan Ampel juga mendirikan sebuah pesantren yang mana akhirnya menjadi pusat pendidikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.